Apa Paling seru cinta itu pertamanya ketemu waktu kuliah atau ngutang ke kantin? Pertama Waktu dimarahin di- dosen ya. Ya, itu dia Ada tuh. nggak boleh? Selamat sore Tribuners. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Sore-sore di studio masih sama Mas Danang di sini. Nih, kita bakal ngomongin Ngomongin na- nasib ngomongin masa depan maksudnya. kira nasib anak kuliah. Berat banget kelihatannya. Enggak, kalau temanya kita kan kuliah sebuah masa sebelum beranjak mapan. Nah. Siapa sih yang nggak ingin Mapan. mapan? Ya dah? Iya. Siapa sih nggak ingin hidup ini penuh dengan kepastian, dapat pekerjaan, ya kan? Betul. Punya status sosial yang baik. Saya gitu. juga mau mapan. Iya. Ya Dan mungkin di sini orang-orang mapan, bukan? ya iyalah, kalau nggak mapan nggak kita bawa ke sini. Ada Iya. Pak siapa di sini, Pak Suryo, Dr. Suryo Hartanto. doktor ya. STMPDT. Harus lengkap nih. Itu Pak Kalau itu banyak nih Dr. Suryo Iya. Hartanto STMPDT. Iya. Kepanjangannya. Padahal masih muda tapi itunya titelnya udah banyak nih. Sudah 3 nih, ada 3 guys. Kalah semua. Terus ada Mbak Bentar, Pak Suryo Hartanto ini Oh, wakil iya. rektor Universitas Riau Kepulauan. ya Wakil rektor 1. Wakil rektor Betul, Pak, ya? akademik ya. Wakil rektor 1 bidang akademik. Wakil rektor bidang- 1 bidang akademik. Unrika. Pas kita nanti ngobrol soal akademik. Oke, nah Bapak sebagai wakil rektor nanti aja lah nanyanya saya. Iya, yang satunya Mbak. Saya udah penasaran. Udah siap-siap buat jawab. Iya. ada Mbak Deborah Detrina Hutagalung. Dora. Iya. Detrina Hutagalung. Oh, mana ada di buranya? Iya, kok saya bisa Deborah ya? Dora Detrina Hutagalung Iya. SPD MSC. Iya. Jangan ingat film kartun ya. Iya. Mbak bawa peta nggak Mbak? Nggak bawa peta ya? Mbak Dora ini alumni Unrika. Alumni Unrika ya? Iya. Alumni Unrika. Kalau S1-nya di Unrika, S2-nya susah nih namanya. Bacanya apa ya Mbak? National Chungsing University. Chungsing. Iya, Chungsing, Taiwan. Iya, betul. Oke, guys. Kita mau ngobrol apa nih? Tentang Tadi aku udah nyinggung dikit ya. anak kuliah nih Pak. Iya, kita ngobrolin tentang Kuliah. sesuai tema tadi kuliah sebuah masa sebelum beranjak mapan. Iya, Jadi kita coba mau ngulik-ngulik lah. universitas. Ternyata Pak Suryo, Mbak Dora, ternyata memang masa depan atau kemapanan seorang itu sebenarnya momentumnya itu ditentukan ketika orang kuliah. Iya. Gitu. Iya. Kita sempat browsing sih ini, meskipun orang bercerita pengalaman masa SMA ternyata dulu masih lebih indah atau lebih indah seru. gitu. Ternyata enggak juga. Enggak indah. Ternyata masa kuliah itu lebih seru lagi. Lebih seru ya. Ya nanti Mbak Dora saya Iya, yakin, karena dia udah alumni ya Pak. iya, Kemudian ya Bapak juga sebenarnya alumni. Iya. Ya nanti cerita juga alumni juga ya. Tapi kejauhan Pak alumni. Iya. Malah kalau aku Pak Surya, Mbak Dora. Iya, kalau saya SMA udah agak lupa tapi semasa kuliah tuh banyak yang Masih diingat ingat, iya, gitu. Termasuk mantan-mantan gitu. Dan dosen killernya. Ya, Mereka nggak ada dan yang dosen-dosen cantik gitu. Dosen-dosen cantik ya ini, cowok-cowok ini, aduh. Mbak, Iya. boleh diturunin kok bisa sambil biar Hmm. bisa ini lah, biar kami aja yang tetap pakai gitu. Mbak Dora ini S1 di Unrika, Iya. jurusannya tadi matematika ya Mbak? Iya, S1-nya saya jurusannya pendidikan matematika. Dari kecil udah suka matematika atau bagaimana Mbak? Kenapa Iya. memilih atau terpaksa masuk matematika? Kalau bahasanya Pak Amsyar kemarin terjerembab. Terjerembab. Nah, kok bisa masuk ke matematika apa, Mbak? Atau memang yang lulusnya di situ udah maksudnya Memang Matematika saya itu asik suka, matematika itu asik. Memang dari saya zaman SMP itu memang udah sangat suka matematika, bukan suka lagi tapi sangat suka. Sangat suka. Iya. ada yang suka. Ada ya. Ada yang sangat suka ini loh. Tapi kalau saya pernah suka. Pernah suka? Tapi habis itu biasa saja karena semakin sulit. Iya. Sampai sekarang jadi Mbak Dora ini sekarang dengar sebagai ASN ya. Iya, Di betul. Dinas Pendidikan Iya, unit kerjanya di SMP 40 PAIU Batam. SMP 40 Iya. Oke. sebagai guru Guru matematika. matematika juga.
Iya. Hidupnya penuh dengan hitung-hitung angka-angka. Iya, Iya. betul. Iya. Semua harus diperhitungkan soalnya kan. Nah. Jadi makanya saya mengambil matematika. Nah betul, jadi nanti kita pengen membuat perhitungan, gitu ya. Maksudnya kenapa matematika, kenapa sempat masuk jurusan pendidikan, kemudian di Unrika, terus sempat S2, terus sekarang ngajar matematika. Matematika. Iya. Coba nih, digali nih, gitu nih. Aduh, Mbak. Panjang ceritanya. Kalau gali menggali. Emang kalau di Unrika sendiri ada jurusan prodi ini ya, Pak? Ada. Jadi kalau di Unrika total itu kan ada 5 fakultas. Ya, Oh, 5 fakultas. 5 fakultas. 5 fakultas itu dibagi, nanti di dalam 5 fakultas ada total 15 program studi. Nah, kebetulan yang punyanya Mbak Dora ini fakultasnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Oh. Dan Tapi dengar-dengar Unrika Fakultas Ilmu Pendidikan ya terkenal lah kan di terkenal, Batam iya. ya. akreditasinya sudah sangat baik ya. Dan jadi tahun 2018 kita punya akreditasi sangat baik untuk institusi. Kalau untuk program studi masing-masing total ada 11 program studi yang kategorinya sangat baik. Tadi kalau yang 15 tadi kalau saya sebutkan satu-satu, kalau di Fakultas Teknik itu yang paling tua itu ada Teknik Industri. Teknik industri. Nah, ini rekan-rekan yang suka otak-atik mesin industri. Saya cocok lulusan nih dari sama industri. Mas Danang teknik industri. Iya. Ya, kemudian ada teknik mesin, Teknik kemudian mesin. ada teknik sipil, kemudian ada teknik arsitektur, Arsitektur ada juga ya, iya. kemudian satu lagi ada teknik elektro. Oh, Biasanya elektro harus lemah ya, tapi kita juga tidak memungkiri untuk belajar yang harus kuat. Gitu. Nah ini yang paling tua itu tadi saya sebutkan yang teknik industri ya, dan teknik mesin. Oke. Ini agak yang awal pertama ya, tahun 93-an gitu ya. Kalau dulu kan namanya kan bukan Unrika ya. Iya. Dulu kan namanya Sekolah Tinggi Teknik Batam gitu waktu itu. Sekolah Tinggi Sekolah Teknik Batam. Sekolah Tinggi Teknik Batam gitu. Nah, kalau untuk yang Fakultas Ekonomi itu kami miliki 2 program studi, itu fakultas yang di prodi akuntansi ya, kemudian ada prodi manajemen. Ini dua-duanya juga sudah memperoleh akreditasi sangat baik, akreditasi B. Ya, itu tahun 2015-an ya. Nah, kemudian untuk yang fakultas keguruan, ini yang suka ngajar nih macam Bu Dora ini, alumni yang luar biasa juga bagi kami, kontribusinya untuk kampus kami di Unrika. Nah, itu fakultas keguruan yang paling tua adalah untuk program studi bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Yang kemudian duluan program- pertama ya, program studi bahasa studi Inggris. matematika, kemudian program studi pendidikan sejarah, kemudian program studi pendidikan biologi. Nah, yang termuda adalah konseling, bimbingan konseling. Nah, jadi kalau bimbingan konseling ini sebenarnya kadang orang masyarakat awam jarang memperhitungkan, tapi sebenarnya peluangnya sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi tidak hanya kalau kita melihat di kebutuhan pasar, masanya bukan pasar yang pasar basah ya. Kirain orang butuh di konseling. Kebutuhan kerjaan Semuanya ya. butuh konseling. Nah, ini kalau di sekolah-sekolah kan sangat-sangat membutuhkan ya. Kadang ini tidak terpikirkan oleh masyarakat ya. Jadi sangat punya peluang yang besar untuk pangsa kerjanya. Nah, kemudian yang ada lagi 2 fakultas lagi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, ya, kemudian Fisipol ya, kemudian di Fakultas Hukum. Itu sudah 15. Satu lagi masih 14 ya. Iya. Satu lagi itu program studinya S2. Oh, Ya, oke. S2 Magister Manajemen S2. Itu saat ini sudah menyelesaikan sekitar 2 lulusan. Dua angkatan lulusan. 2 angkatan. Ya. Ngomong-ngomong tadi, bentar Pak, Ya, sebelum kita masuk nih ngomong-ngomong tadi soal prodi ini, saya kita mau kasih giveaway ya. Oh, Ya, iya, kita mau kasih giveaway di depan nih. Penting. Jawab pertanyaan kita. 1, kepanjangan dari Unrika. Gampang banget. Yang kedua, sebutkan salah satu prodi di Unrika. Tadi Bapak udah menjelaskan ada 15 ya. Ya, betul. Ada 15. Suruh Nah, nyebutin satu aja. iya, sebut satu aja. Jawab di kolom komentar, nanti di akhir acara akan kita umumkan siapa pemenangnya. Iya. Ada narasumbernya aja Ada lulusan program studi. Iya. Pak Surya, kalau dari 15 program studi itu selama ini apa ya kalau ngomong market share, maksudnya paling banyak peminatnya itu Di mana? jurusan apa? Sebenarnya rata-rata ya, sama rata-rata fluktuatifnya tidak jauh berbeda antar program studi. Cuman yang lebih agak naik-naik sedikit ya ibaratnya
tidak terlalu tinggi ya. Itu di program studinya hukum ya, hukum, kemudian di teknik itu juga, karena kebanyakan yang dibutuhkan di teknik itu yang dicari kan akreditasinya ya. Akreditasinya yang sudah B itu kebanyakan biasanya banyak dicari gitu ya. Di teknik industri, kemudian teknik elektro itu banyak peminatnya. Kemudian kalau di sosial humaniora ya, kalau sosial humaniora itu di tadi yang pendidikan ya, pendidikan sosial humaniora itu masuk dalam bagiannya ya, fakultas pendidikan ya, fakultas pendidikan, kemudian fakultas ekonomi itu termasuk sosial humaniora. Favorit ya, itu banyak itu juga banyak ya? banyak yang kepengen masuk ke sosial humaniora. Sosial humaniora. Iya, kalau ngomong teknik, saya yakin kalau ngomong Batam ya memang favorit karena Batam ini kan diciptakan sebagai kota industri. Makanya tadi teknik industri salah satu program studi paling tua ya Pak, ya memang dulu betul. Melihat pasar ya, tadi kata Pak sudah bilang pasar dan peluangnya banyak gitu. Ya. Dulu saya sampai pulang ke Batam saya pengen kuliah lagi Pak, teknik. Iya, makanya saya dulu kuliahnya teknik industri di. Iya. Jadi kan ilmunya kan aplikatif ya. Iya, aplikatif. Kampus langsung dipekerjakan di industri. Banyak kan memang mahasiswa di kampus kita kan di Unrika itu hampir 80% adalah pekerja gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang fresh graduate gitu ya, tidak menjadi masalah. Jadi betul. Yang peluang yang paling paling nyaman buat pekerja ya monggo masuk kampus Unrika gitu ya. Iya, soalnya ini Pak Surya, saya kalau sering ngopi gitu, kenalan ketemu orang itu lulusannya Unrika. Banyak banget ya ketemu klien gitu kan dalam ini. Tapi sering ketemunya ilmu sosial politik sama hukum. Ya mungkin karena ya kerjaan kita ya. Iya, di dekat ketemu politikus. Orang-orang ketemu anggota DPR. Kemarin kita undang Pak Amzakar, ternyata beliau juga KPU Sriwati gitu. Iya, jadi kalau ngomong lulusannya kan Unrika ya inilah. Nggak usah jauh-jauh Pak, di sini juga ada yang Unrika. Di balik layar. Di balik layar itu Unrika. Yang bikin video sama audionya dan konsepnya bisa. Mbak Dora, aku penasaran dulu Mbak Dora ini matematika. Orang matematika itu identiknya dengan yang ini kan Pak. Ruwet gitu ya. Masih sempat nggak sih berorganisasi gitu? Semasa di kuliah di Unrika dulu sempat saya pernah ikut organisasi Himatika. Himatika itu sendiri organisasi untuk pendidikan matematika di prodi matematika. Kemudian saya juga ikut organisasi PMK, ini mahasiswa yang beragama Kristen. Kemudian untuk tingkat universitas saya ikut senat mahasiswa. Oh, aktif juga ya? Iya, jadi saya sempatkan ikut berorganisasi juga supaya nggak jenuh kan kuliah aja terus. Jadi saya ikutin beberapa organisasi. Tapi gitu. Biar nggak terlalu serius. Iya, betul. Mbak Dora, mungkin enggak, aku biasanya senang kalau suruh cerita dulu zaman kuliah tuh apa sih serunya kalau menurut Mbak Dora zaman kuliah dulu. Punya pengalaman seru apa sih? Apa cinta pertamanya ketemu waktu kuliah atau ngutang ke kantin? Pertama dimarahin dosen ya. Ada nggak, boleh nggak cerita Mbak waktu di Unrika dulu? Mungkin paling serunya pas penyusunan skripsi ya. Karena penyusunan skripsi itu di situ mahasiswa benar-benar diuji. Jadi berbagai cerita ya dengan dosen pembimbing, dengan pembimbing 1, pembimbing 2, dengan teman-teman. Dosen pembimbingnya Pak Surya nih Mbak? Iya, kebetulan pembimbing saya Pak Surya, pembimbing 2-nya kan penguji ya. Malah lupa sih. Jadi saya benar-benar dan pembimbingnya itu galak. Galak enggak, cuman susah ditemui ya. Semua dosen. Bukan ngumpet loh ya. Dosen pembimbing. Antri kali. Iya, antri. Jadi ya itu yang paling berkesan buat saya selama kuliah ya penyusunan skripsi. Karena memang benar-benar kita diuji sanggup gak ngelaluin fase itu atau enggak gitu. Cuman ya memang ujian terbesarnya itu nemuin dosennya pada saat itu. Pak. Jadi catatan buat saya. Dapat catatan. Itu yang paling. Masih ada bimbingan kan Pak ini? Jangan-jangan di depan udah ada yang ngantri minta tanda tangan nanti. Minta bimbingan. Aduh. Iya, tapi nggak ada ini Mbak ya. Nggak pernah ngutang di kantin, nggak pernah. Kayaknya nggak pernah. Nggak, aku lihat Unrika kalau lewat depan kampus kalau sore itu rame banget. Rame, iya. Kampus ini rame banget itu. Iya, dan dia memang cukup besar sih. Kampusnya ya Pak? Ya betul. Mahasiswanya banyak. Mahasiswanya banyak. Aktivitas kalau kapasitas
kampus itu seluruhnya totalnya mahasiswa 2 sampai 7 ribuan lebih ya. Wah, 7.000 7.000. untuk 15 program studi tadi totalnya sekitar 7 ribuan lebih. iya. Pak Surya ini kan di bidang akademik, Pak. Ya. Mungkin tahu nggak Pak kalau selama ini Unrika sudah meluluskan berapa orang? Berapa Kalau mahasiswa? dihitung-hitung sampai sekarang itu totalnya kita saat ini yang terakhir kemarin itu angkatannya sudah ke 29. Wisuda yang ke 29 ya. Kalau total lulusannya itu sekitar 8.780 kalau tidak salah ya. Sekitar segitulah. Itu kalau satunya ada di sini. Nah, iya, banyak ya. jadi sudah menyebar lah seluruh Iya, Indonesia bisa secara diakui. Unrika ini kampus swasta tertua, Iya, benar ya Pak? betul. Iya, tertua di Batam. Kampus Jadi swasta. awalnya tadi sudah saya ceritakan di awal awal pendirinya kan cikal bakalnya STT ya tadi ya. STT Batam sama STIE. STIE kan tadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi itu pionirnya dari Fakultas Ekonomi sekarang ya, itu prodi akuntansi sama manajemen. Nah, 93 beroperasi ya, tahun 2006 itu dimergerkan 2 sekolah tinggi tadi menjadi kampus namanya Unrika tadi. Ya, Universitas Riau Kepulauan ya. Riau Kepulauan. Dapat kunci tadi ya. Aduh, jangan disebut Pak. Ya nggak mungkin kan disebut. Nanti orang pada tanya ini kita ngomongin kampus apa sih? Mbak Dora, ini saya senang cerita-cerita soal pengalaman waktu zaman kuliah sih. Mbak Dora kalau apa? Mungkin bisa ini. Kenapa sih suka berorganisasi gitu loh? Kenapa? Kenapa ya? Dan berorganisasi tadi apa? Mungkin bisa diulang tadi apa? Senat, Kemudian Hima, kemudian PMK untuk keagamaan. Padahal di waktu itu aktivitas selain belajar waktu di Unrika juga banyak kan Iya, pilihannya. banyak Sekali betul. ya. Saya juga sambil kerja juga. Sambil kerja juga. Iya. Padatnya seperti apa itu ya? Iya, Luar jadi- biasa. Iya, kenapa Mbak kok suka berorganisasi? Karena dengan berorganisasi itu kita justru memiliki banyak teman, banyak sosial. Karena selain kita kuliah, kita belajar, kita perlu yang namanya mengembangkan sosial ke orang lain, kenalan kan. Karena kemudian itu juga melatih kepemimpinan kita pada saat kita berbicara di depan umum, mengatur banyak kegiatan. Nah, jadi selain ya bisa melatih soft skill kita jadi dengan berorganisasi. Memang benar-benar karena kan kalau di kelas kita hanya belajar gitu kan. Tapi kalau dengan berorganisasi kita bisa pergi keluar kampus dengan membawa nama kampus, berinteraksi dengan banyak orang, mengenal banyak kegiatan. Ya, makanya saya di semester 4 atau 5 di situ saya mengikuti organisasi. Jadi di semester awal itu saya benar-benar untuk belajar. Nah, pada saat di pertengahan semester saya ikut organisasi. Nah, di akhir semester saya serius untuk skripsi. Jadi memang sudah saya rencanakan di semester 1 begini, 2 begini gitu. Jadi di awal tuh kayak adaptasi dulu nih. Iya, awal adaptasi dulu supaya nilai kan nggak jelek, kenal kampus juga bagaimana. Nah, di pertengahan baru ikut organisasi. Jadi kalau organisasi nggak cuma tadi yang Mbak Dora sebutkan, sebenarnya ada banyak ya. Iya, Jadi iya betul, ada banyak. UKM, ya. Ada UKM itu ada Impala, kemudian Impala itu ada apa? mahasiswa pencinta alam. Oh, Iya. kalau zamanku dulu Mapala. Kalau ini Impala, oke. Impala, Iya. ya beda-beda tipis ada palanya. Ada Samba Radio Unrika juga punya itu Samba Radio. Samba Radio. Samba Radio. Kemudian yang Ada lain, basket ada, Pak? kalau basket tidak ada, cuman fasilitas basket ada. Oh. Silakan mampir nanti ke sana. Basket boleh meskipun nggak UKM. Ada ringnya ya Pak? Nah, Apalagi, Pak? kemudian yang lain LDK. Lembaga Dakwah Kampus. Ya. Jadi kalau tadi Mbak Dora kalau yang beragama Nasrani masuknya ke PMK. Nah, kemudian ada satu lagi UKPM. UKPM itu PES mahasiswa. Nah, jadi kami juga mengelola UKPM ini untuk kegiatan-kegiatan PES mahasiswa. Jadi ada koran khusus yang diterbitkan di internal kampus gitu ya. Mereka belajar untuk menjadi wartawan, penulis, jurnalis ya, itu ada. Jadi saya kira fasilitasnya memadai untuk bisa pengembangan diri di mahasiswa ya. Nah, kalau fasilitas yang lain olahraga
olahraga tadi yang sebutkan Mas, ada yang basket, ya, voli, ya, kemudian bulu tangkis. Ya. Lapangan bulu tangkis ada? Oh, ada. Nah, kemudian yang lapangan kecil juga ada, tenis meja gitu ya. Nah, sekarang tambah baru lagi karena kita masa pandemi lagi senang-senangnya bersepeda. Nah, kita juga masuk ke dalam bagian kampus Go Green Campus ya. Jadi termasuk yang kita bikinkan fasilitas parkiran sepeda. Jadi di Unrika juga punya program khusus untuk karyawan, dosen dan mahasiswa. Itu setiap hari Kamis itu back to kampus.